Nah, dan kenapa wakil masyarakat sipil diundang untuk yang semula sekaligus menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi. Jumur Hidayat itu mantan narapidana, tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang lingkungan, jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi. Itu alasan saya. Terus, apa lagi? Dah. tadi ngobrol sama Seskap apa Pak tadi bertemu? Ya saya ngobrol dengan Seska yang ngomong tentang ethics of care dan ethics of life. Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita ada dua, bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersurat. Ya saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah. Kapan bahasa tubuh yang terucap itu? Kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang komen? Itu. Udah. Bang Rocky juga sama Pak Prabowo Pak ngomong apa Pak? Pak Prabowo ya saya selamat tadi. Jangan menjelaskan. Perlu kan yang saya diskusi. Beliau, oh Pak Rocky, terima kasih hadir. Ternyata Pak Rocky masih disiden. Tapi Anda lihat wajahnya, wajah bercanda. Saya disiden. Disiden tahu artinya kan? Google kalau nggak tahu, lu wartawan ya. Nah, cukup ya. Terakhir Bang, tadi sama Mas Gibran juga tadi. Ini. Kementerian Lingkungan yang lain sana. Kementerian Lingkungan itu dia jadi kementerian global, bukan sekedar kementerian di Indonesia. Karena isu lingkungan isu global. Anda pergi kemana-mana, Anda bertemu dengan generasi muda, mereka akan tanya, do you speak environmental ethics? Jadi itu intinya, dari Indonesia ada 70 juta agensi yang menunggu sikap pemerintah terhadap lingkungan. 2029, 70 juta ini adalah tempat bertanding para politisi untuk berubah suara. Nah, kalau politisi tidak do not speak environmental ethics, anak-anak muda 70 juta ini akan menjadi berarti kalian tidak memahami kebiasaan kami. Berarti kalian tidak membayar utang yang kalian ambil dari kami generasi yang akhirnya harus hidup dengan bau busuk, dengan sampah, dengan tidak pastian dan itu. Jadi saya anggap bahwa Pak Jokowi itu mewakili kepentingan minimal 70 juta langsung anak muda. Apalagi kalau dihubungkan dengan keinginan menjadikan environment itu sebagai sumbangan kita pada planet dunia global kan itu. Jadi itu sekaligus kementerian itu kementerian yang sangat rawan jadi lahan pertukaran oligarki politisi. Jadi saya jaminkan bahwa saya akan mensupervisi wilayah itu dari masyarakat sipil. Saya bukan bagian dari kabinet, tapi saya menjaminkan bahwa masyarakat sipil akan bersama dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur aktivis, dia memiliki ekonomi, dia pimpinan buruh. Jadi sekali lagi Pak Gubernur itu mengerti politik. Nah, kalian saya minta supaya seringlah datang ke kantor Pak Gubernur bertanya dengan dia semua. Itu soal kita semua. Oke ya. Salam sehat. Tuhan yang dulu ya. Nanti Pak Jumbo terangkan lebih detail. Masih Bang Teddy. Nah, dan kenapa wakil masyarakat sipil diundang untuk yang semula sekaligus menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi. Jumur Hidayat itu mantan narapidana, tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang lingkungan. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi. Itu alasan saya. Terus, apa lagi? Dah. tadi ngobrol sama Seskap apa Pak tadi bertemu? Ya saya ngobrol dengan Seska yang ngomong tentang ethics of care dan ethics of life.
Sekarang artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita ada dua, bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersurat. Yang saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu. Kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang konkret. Itu. Udah. Bang Rocky juga sama Pak Prabowo Pak. Ngomong apa Pak? Kenapa Prabowo ya saya selamat tadi. Jangan Prabowo kan tadi saya diskusi. Beliau, Pak Rocky, terima kasih hadir. Ternyata Pak Rocky masih disiden. Tapi ada dia wajahnya, wajah bercanda. Saya disiden. Disiden tahu artinya kan? Google kalau nggak tahu lu wartawan ya. Nah, cukup ya. Terakhir Bang, tadi sama Mas Gibran juga tadi. Ini. Kementerian Lingkungan yang lain sana. Kementerian Lingkungan itu dia jadi kementerian global, bukan sekedar kementerian di Indonesia. Karena isu lingkungan isu global. Anda pergi kemana-mana, Anda bertemu dengan generasi muda, mereka akan tanya, do you speak environmental ethics? Jadi intinya, dari Indonesia ada 70 juta agensi yang menunggu sikap pemerintah terhadap lingkungan. 2029, 70 juta ini adalah tempat bertanding para politisi untuk berebut suara. Nah, kalau politisi tidak do not speak environmental ethics, anak-anak muda 70 juta ini akan begini. Berarti kalian tidak memahami kebiasaan kami. Berarti kalian tidak membayar utang yang kalian ambil dari kami, generasi yang akhirnya harus hidup dengan bau busuk, dengan sampah, dengan tidak pasti itu. Jadi saya anggap bahwa Pak Jokowi itu mewakili kepentingan minimal 70 juta langsung anak muda. Apalagi kalau dihubungkan dengan keinginan menjadikan environment itu sebagai sumbangan kita pada planet dunia global kan itu. Jadi itu sekaligus kementerian itu kementerian yang sangat rawan jadi lahan pertukaran oligarki politisi. Jadi saya jaminkan bahwa saya akan mensupervisi wilayah ini dari masyarakat sipil. Saya bukan bagian dari kabinet, tapi saya menjaminkan bahwa masyarakat sipil akan bersama dengan Pak Jumbo. Pak Jumbo aktivis, dia mendukung ekonomi, dia pimpinan buruh. Jadi sekali lagi Pak Jumbo itu mengerti politik. Nah, kalian saya minta supaya seringlah datang ke kantor Pak Jumbo atau ingat dengan dia semua. Itu soal kita semua. Oke ya. Salam sehat. Tuhan yang dulu ya. Nanti Pak Jumbo terangkan lebih detail. Makasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.